Salam semua, pernah gak sih kamu buka media sosial lalu melihat temanmu seolah hidupnya sempurna, nilainya bagus, pacarnya perhatian, followers banyak, keluarganya harmonis, tanpa sadar banyak pikiran, kenapa hidupku gak seperti dia? Alkitab ternyata sudah membahas hal itu ribuan tahun yang lalu. Amsal pasal 23 ayat 17-18 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Artinya sederhana, jangan sibuk melihat jalan hidup orang lain. Tuhan sudah menyiapkan masa depanmu sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Bayangkan ada dua orang yang sedang menanam pohon. Orang pertama setiap hari menggali tanahnya karena penasaran kenapa benihnya belum tumbuh. Sedangkan orang kedua terus menyiram, memberi pupuk dan percaya prosesnya. Kira-kira siapa yang akan menikmati buahnya? Tentu orang yang kedua. Begitu juga hidup kita. Iri hati membuat kita terus melihat kebun orang lain, tetapi pengharapan membuat kita tetap merawat kebun yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu, apa itu pengharapan? Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman bukan berarti kita sudah melihat hasilnya. Iman berarti kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun hasilnya belum terlihat. Misalnya, kamu sedang belajar mati-matian untuk ujian. Nilainya belum keluar. Kamu belum tahu hasilnya. Tetapi kamu tetap belajar dengan tekun karena percaya usahamu tidak sia-sia. Begitulah iman bekerja. Kita percaya karena Tuhan setia, bukan karena situasi sudah terlihat baik. Karena itu Ibrani pasal 10 ayat 23 mengingatkan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan alasannya, bukan karena kita kuat, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena Tuhan setia. Namun Alkitab mengajarkan sesuatu yang lebih dalam lagi. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 tertulis bahwa ada 3 hal yang tetap tinggal: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar adalah kasih. Pertanyaannya, mengapa kasih yang paling besar? Karena seseorang bisa punya pengetahuan yang luar biasa, bisa melayani, bisa bernyanyi, bisa berkhotbah, bahkan memiliki iman yang besar. Tetapi kalau hatinya tidak mengasihi, semuanya kehilangan makna. Bayangkan sebuah lampu senter yang baterainya penuh dan cahayanya sangat terang. Tetapi saat digunakan menolong orang yang tersesat dalam gelap, pemiliknya justru memilih mematikannya karena malas membantu. Lalu, apa gunanya senter yang terang kalau tidak dipakai untuk menerangi? Begitu juga hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin kita percaya kepadanya, Tuhan juga ingin kita menjadi saluran kasih bagi orang lain. Hari ini mungkin kamu sedang menunggu jawaban doa. Jangan sampai kehilangan iman. Dan mungkin kamu sedang merasa masa depanmu gelap. Maka jangan kehilangan harapan, dan mungkin juga ada orang yang sudah menyakitimu. Maka janganlah kehilangan kasih, karena iman membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Pengharapan membuat kita tetap melangkah, tetapi kasih membuat hidup kita benar-benar mencerminkan Kristus. Jadi hari ini, berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Pegang janji Tuhan. Percaya bahwa masa depanmu ada di tangannya.
tetap berharap kepadanya, dan yang paling penting, hiduplah dalam kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia. Saat kami mulai iri melihat kehidupan orang lain, ingatkan kami bahwa Engkau sudah menyediakan masa depan yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami memiliki iman yang teguh, pengharapan yang tidak goyah, dan kasih yang nyata kepada setiap orang. Pakailah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati kamu, klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.